俺记着呢。俺闹上吧，我让俺小子包。Kong, peba me bia. 没把啥背啥噻。Halo kawan-kawanku, selamat datang di alur cerita film yang dirangkum di channel Tenggo. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Rambo 4. Film ini menceritakan tentang seorang mantan veteran perang Vietnam yang kembali membrutal demi menyelamatkan para pendeta yang menjadi tahanan tentara Burma yang terkenal kejam. Tanpa banyak cincong lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. Film diawali dengan sebuah lokasi Burma yang sekarang dikenal sebagai Myanmar, tempatnya tahun 1955. Di tempat tersebut terjadi perang saudara antara bangsa Karen dan tentara warga Burma. Kemudian kita diperlihatkan dengan sosok sang jagoan kita sekaligus mantan veteran perang bernama John Rambo. Dia sedang mengasingkan diri ke seberang Burma karena ingin mencari kedamaian dari masa lalunya yang begitu kelam. John bekerja sebagai penjual ular kobra dan juga menjadi tukang perahu untuk penyeberangan sungai. Suatu hari, tepatnya hari di mana seseorang yang datang mencarinya. Rupanya orang tersebut adalah seorang pendeta misionaris yang bernama Michael. Michael meminta kepada John Rambo untuk mengantarkan dirinya dan istrinya ke Karen. Tujuan mereka tak lain ingin menolong warga Karen dengan cara membagikan beberapa obat dan juga mengajarkan mereka tentang pendidikan agama. Tetapi John yang mengetahui tentang perjalanannya ke Burma merupakan misi bunuh diri, dia langsung menolak permintaan tersebut. Lama kemudian John kembali dihampiri oleh perempuan yang bernama Sarah, yang tak lain adalah istri dari Michael. Kali ini John merasa sedikit luluh karena Sarah sedikit mengingatkan John tentang seseorang dari masa lalunya yang pernah menaklukkan hatinya. Di situ Sarah mengingatkan John bahwa apa itu tujuan hidup dan dia menanyakan apakah John mempunyai rumah yang harus dilindungi. Begitu juga dengan Sarah yang ingin mengobati warga Karen yang dia anggap saudara seagamanya. John pun sedikit teringat dengan kampung halamannya, karena hal itulah John terbujuk untuk mengantarkan para pendeta tersebut untuk pergi ke Karen. Kemudian kita diperlihatkan dengan tentara warga Burma yang dipimpin langsung oleh Komandan Tin. Ini dia orangnya. Tin adalah orang yang sangat brutal karena selalu menyuruh anak buahnya untuk menyiksa dan tak segan membunuh para tahanan yang mereka tangkap. Kembali ke tokoh utama kita, ketika di perjalanan terlihat Sarah begitu penasaran dengan sosok John yang pendiam dan terkesan misterius. Ketika malam tiba, mereka dikejutkan dengan kedatangan perahu yang tak lain adalah warga Burma yang ingin merampok mereka. Pada awalnya John tidak ingin mencari masalah. Namun, ketika orang itu ingin memperkosa Sarah, di saat itu juga John memutuskan untuk menghabisi mereka. Dengan skill yang dimiliki oleh John, maka tak heran orang-orang tersebut langsung meninggoy. Kong, peba me bia. 没把啥背啥噻。 Setelah John menghabisi para warga Burma tersebut, terjadi perselisihan antara Michael dan John karena Michael tak terima dengan perbuatan John yang sangat brutal. John di situ langsung mencekik Michael sambil berkata bahwa Michael tidak mengetahui tentang kekejaman warga Burma. Seketika Michael hanya bisa terdiam dan membisu. Keesokan harinya sampailah mereka ke perbatasan warga Burma dan Karen.
pun memutuskan untuk segera kembali. Ketika dalam perjalanan pulang, John menghampiri ke tempat warga Burma yang dihabisinya. John pun langsung membakar perahu itu dengan tujuan untuk menghilangkan jejak. Kemudian pada saat di pedesaan Karen, terlihat Sarah tengah membagikan obat-obatan sambil merawat sebagian orang yang ada di sana, dan tak lupa juga mereka mengajarkan pendidikan agama kepada warga Karen. Tidak lama setelah itu, tiba-tiba desa tersebut mendapatkan serangan dadakan dari tentara warga Burma yang dipimpin langsung oleh Komandan Tin. Mereka menghanguskan desa tersebut dan menangkap sebagian orang yang ada di sana. Perlu kita ketahui bahwa para tahanan yang berhasil ditangkap diperlakukan layaknya sampah, sedangkan para anak muda yang berhasil diculik dipaksa untuk menjadi tentara warga Burma. Sementara itu, Sarah ditahan di sebuah ruangan yang bersebelahan dengan B2. Kemudian kita kembali ke John Rambo yang terlihat mengalami mimpi buruk dan dihantui oleh rasa bersalah saat masih menjadi pasukan perang di Vietnam. Malam itu juga tiba-tiba John didatangi oleh seorang pendeta pastor yang ternyata merupakan penanggung jawab gereja Michael. Pastor itu menyuruh John untuk membantu para pasukan khusus yang dikirim pemerintah untuk membebaskan para pendeta misionaris. Dia memberitahu John bahwa Michael dan Sarah ditahan oleh para tentara warga Burma. Kemudian John membulatkan tekad untuk menyelamatkan mereka. John pun kemudian sedang menempa perang legendarisnya yang akan digunakan untuk persiapan ke Burma. Keesokan paginya terlihat John sudah bersiap berangkat bersama para pasukan khusus yang diutus oleh pemerintah. Pasukan khusus itu dipimpin oleh seorang komandan yang bernama Louis. Sepanjang perjalanan mereka, Louis hanya menceritakan tentang pengalamannya sebagai seorang veteran perang yang sudah menaklukkan banyak peperangan. Sementara itu, John terlihat acuh tak acuh terhadap omongan itu karena dia mengetahui bahwa Louis hanyalah orang yang banyak omong kosong tetapi tidak bisa melakukan apa-apa. Di saat itu juga terlihat seorang pemuda yang bernama Max, dan dengan instingnya dia curiga kepada John bahwa John ini bukanlah orang sembarangan. Sesampainya mereka di tempat tujuan, mereka disambut oleh dua orang pemuda pemberontak yang akan menjadi pemandu mereka untuk bisa memasuki markas para tentara warga Burma. Dua pemuda tersebut menjadi pemberontak karena tidak setuju dengan perlakuan warga Burma yang terkenal sadis dan brutal. John berniat mengikuti mereka namun dihalangi oleh Komandan Louis. Dia berkata bahwa John tidak pantas mengikuti mereka karena dia beranggapan bahwa John ini hanyalah seorang pemandu kapal yang bisa dengan mudah mati kapan saja. Anjir, dia belum tahu sehebat apa jagoan kita ini. Sesampainya para pasukan khusus di area yang dimaksud, mereka dikagetkan dengan keadaan desa yang sudah hancur lebur dan ada banyak orang yang mati di sana. Mereka terlihat ketakutan karena melihat betapa sadisnya tentara warga Burma. Dan di saat itu pula mereka memutuskan untuk mundur dari misi tersebut. Tiba-tiba saja datang sekelompok tentara warga Burma yang akan mengeksekusi para tahanan. Mereka memaksa para tahanan untuk berlari ke dalam parit yang sudah disiapkan ranjau yang bisa membuat mereka hancur menjadi mayit. Para pasukan khusus memilih untuk tidak menyerang dan memilih mengamati saja sambil ketakutan. Namun tidak dengan jagoan kita yang secara tiba-tiba muncul dan langsung membantai pasukan Burma dengan panah legendarisnya.
Seketika para pasukan tersebut tewas di tangan John Rambo tanpa memberikan perlawanan. Melihat itu, Komandan Louis sontak kaget dan menghampiri John sembari menanyakan siapa sosok John ini sebenarnya. Sedangkan Max hanya bisa terdiam karena sadar bahwa instingnya benar. Kemudian, di saat Komandan Louis ingin mundur dari misi, tiba-tiba saja John langsung menodong kepala Louis dengan busurnya dan dengan lantang mengatakan bahwa pasukan khusus itu hidup untuk hari ini. Hari di mana mereka bisa memperjuangkan nyawa mereka demi melindungi rakyat biasa. Mendengar apa yang dikatakan John, seketika Louis menjadi ketakutan karena mengingat John ini adalah orang yang berbahaya. Mereka pun kembali melanjutkan misi tersebut. Saat malam harinya, akhirnya mereka menyusup ke markas tentara Burma dengan menggunakan mobil warga Burma. Atas instruksi dari John, mereka berpencar untuk kemudian masing-masing membebaskan para tahanan yang ditangkap oleh tentara Burma. Dengan diguyur hujan yang membasahi tempat tersebut, membuat John dan para pasukan khusus lebih mudah menyelinap. Di situ terlihat dengan kekejaman warga Burma terhadap kaum wanita yang tinggal di tempat mereka. Di sisi lain, ternyata Komandan Tin mempunyai selera daripada yang lain. Karena suasana warga Burma yang sedang berpesta, para pasukan khusus Louis berhasil menyelamatkan para tahanan. Kemudian, terlihat John berhasil menemukan tempat Sarah dikurung. Dan belum sempat John bertindak, tiba-tiba ada seorang pria yang membawa Sarah ke sebuah ruangan untuk diperkaos. Belum sempat enak-enak, John tiba-tiba muncul dan langsung menewaskan orang tersebut. Setelah itu, John membawa Sarah agar segera pergi ke titik temu yang sudah dijanjikan dengan pasukan khusus. Namun mereka dilihat oleh tentara Burma. Ketika tentara Burma ingin menembak mereka, tiba-tiba saja ada peluru yang menembus para tentara tersebut. Ternyata orang yang menyelamatkan mereka itu adalah Max yang sedari tadi menunggu kedatangan John. Di situ juga Max mengatakan bahwa para pasukan khusus telah kabur dengan para tahanan yang berhasil dibebaskan. Ketika di tengah perjalanan, John memilih berhenti dan segera mengobati kaki Sarah yang terluka. Seketika itu pula, para tentara Burma kaget akan hilangnya para tahanan mereka. Mereka pun langsung menyusul John dan para pasukan yang kabur. Kemudian kembali ke pasukan khusus. Saat di tengah pelarian mereka, tiba-tiba saja Komandan Louis terkena ranjau darat yang mengakibatkan dirinya terluka parah. Seketika terlihat para tentara Burma yang berhasil menyusul mereka dengan peralatan perang yang lengkap. Kembali ke John yang sadar bahwa mereka dikejar oleh beberapa pasukan tentara Burma memutuskan agar dirinya menjadi umpan supaya Max dan Sarah bisa melarikan diri. John pun kemudian merobek baju Sarah karena dia tahu bahwa mereka berhasil dilacak karena aromanya. John pun terlihat melarikan diri sekuat tenaga menuju bom yang pernah dia lihat sebelumnya. Sesampainya di lokasi, John merakit pemicu bom jebakan untuk tentara Burma. Setelah itu, para tentara tiba di lokasi yang sudah dipasang bom dan tiba-tiba ledakan bom tersebut berhasil meluluhlantahkan lokasi tersebut. Kemudian terlihat Max dan Sarah yang sedang memantau para tentara Burma dan ternyata para pasukan khusus berhasil ditangkap oleh mereka.
Som är det går det? Never ever guard me, you lady boy cunt! Hallå, sini! Sini dia! Di saat mereka mau mengeksekusi mereka, tiba-tiba saja dengan gagah berani muncul John dari atas bukit dan langsung menembaki mereka. Melihat itu, Max pun langsung ikut membantu. Ketika para pasukan khusus terdesak, tiba-tiba saja datang bantuan dari para pemberontak yang datang membantu mereka. Ketika Komandan Tin ingin melarikan diri, tiba-tiba saja muncul John dan langsung mengeksekusi bajingan tersebut. Akhirnya, John berhasil menyelamatkan para pasukan khusus dan Sarah pada saat itu tersudutkan. Mereka kemudian melambaikan tangan ke John, tanda terima kasih karena telah menyelamatkan mereka. Tampak kekaguman mereka terhadap sosok John yang begitu berani telah menyelamatkan mereka. Beberapa hari setelahnya, terlihat John yang memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya yang ingin memulai hidup damai dan biasa saja sebagai seorang petani. Dengan begitu, cerita ini pun selesai. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa subscribe dan like. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Dan saya Robin izin pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.